Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya yakin bahwa semua kita tetap dalam pemeliharaan Allah. Kita tetap merasakan di mana Allah itu terus baik di dalam hidup kita. Hari ini kita mengucap syukur Bapak Ibu, di mana hari ini kita bisa memperingati satu peristiwa penting di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita adalah orang yang bahagia Bapak Ibu, karena kita memiliki Allah yang hidup. Jadi apapun yang kita hadapi pada saat ini, saya yakin bahwa Allah yang hidup yang kita sembah tidak akan pernah menutup mata. Dan saya juga yakin bahwa Allah yang hidup ini punya rencana yang baik dalam hidup kita, supaya hidup kita kembali untuk memuliakan Allah, kembali untuk memuji Allah, dan kembali kepada jalan Allah dan tujuan Allah menciptakan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai persekutuan kita pada hari ini dengan kita mengangkat satu pujian. Kita mengagungkan Allah kita mengangkat pujian Allah yang suci, Allah yang mulia. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita ulangi pujian ini, katakan Allah yang suci, Allah yang suci, Maha mulia, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Kami tahu bahwa kami orang yang tidak berkenan di hadapan Engkau oleh karena dosa kami. Tetapi Allah begitu mengasihi kami. Kami orang yang layak dihukum oleh karena dosa kami. Tetapi karena kasih Tuhan, melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, telah menanggung seluruh dosa kami dan mengampuni dan membebaskan kami dari hukuman dosa. Dan tentu kami mengucap syukur Tuhan. Tetapi kadangkala sampai saat ini pun kami sering mengecewakan Tuhan. Ada kalanya keputusan yang kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau ada ucapan kami atau perkataan kami Tuhan, tindakan kami yang tidak menyenangkan atau menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami mohon, Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong, menyertai dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah. Dan Allah punya tujuan dalam hidup kita. Dan Allah juga mau melibatkan kita dalam karya penyelamatannya kepada seluruh bangsa. Mari kita angkat pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi, remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu sekalian,
Selain Allah, tidak ada yang lain. Dan pada saat ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, yang dimana pada saat ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang. Biarlah kebenaran yang dia sajikan oleh Bapak Pendeta pada hari ini boleh memberkati kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya.
Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah, dan ibadah hari ini adalah ibadah khusus dalam memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kiranya melalui ibadah pada hari ini memberikan pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan kegelisahan, di tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin mengalami keterpurukan di dalam bisnis kita. Tapi marilah kita boleh bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita semuanya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Engkau telah menampakkan kepada sebagian para murid Tuhan Yesus naik ke surga. Disitulah kami boleh melihat ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa pada waktu Engkau naik ke surga, maka disitulah ya Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau adalah Allah, adalah Tuhan yang sudah menebus akan kehidupan kami di dalam keberdosaan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, dan Engkau juga yang telah memberikan kepastian bahwa hidup kami di dunia ini adalah sementara. Engkau menyediakan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau di surga. Tuhan, pada saat ini, biarlah firman Tuhan yang kami baca boleh memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Di saat kami mungkin pada saat ini beribadah kepada Tuhan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketidakpenentuan di dalam hidup kami, ketidakpastian di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hati setiap kami dan juga hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu memberikan secercah pengharapan di dalam kehidupan kami ini. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah penantian kita di masa depan, khususnya berkaitan dengan kapan berakhirnya akan COVID-19, maka kita dapat menyimpulkan ada dua pendapat besar yang sekarang ini ada. Yang pertama, virus corona itu telah menjungkir balikan kehidupan manusia. Yang kedua, virus corona itu memunculkan selubung ketidakpastian akan masa depan. Nah saudara, saya tidak akan membahas tentang virus corona yang menjungkir balikan akan kehidupan. Tetapi saya lebih berfokus kepada bagaimana kemudian selubung ketidakpastian itu, saudara, itu telah membuat orang di dalam ketakutan dan juga di dalam kegelisahan yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita itu menantikan sesuatu yang tidak kunjung datang, saudara, kita juga merasa was-was. Mungkin hati kita juga pada waktu penantian itu begitu panjang, saudara. Kita juga merasa lelah, merasa capek. Ketidakpastian itu juga muncul dalam waktu yang demikian panjang, saudara. Itu juga menimbulkan kepada kita kegalauan dan juga sekaligus ya Tuhan, kegelisahan di dalam hidup kita ini. Saudara, bayangkan kalau kemudian ada selubung akan masa depan kita, saudara. Di depan kita tidak bisa melihat, saudara, tentang masa depan kita. Tentunya itu juga menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Seolah-olah kita digambarkan, saudara, sekarang berjalan di dalam lorong kegelapan. Dan lorong kegelapan itu adalah lorong yang begitu panjang, saudara. Kita berjalan dan terus berjalan, saudara. Kita mencoba sabar. Kita melangkah setapak demi setapak. Namun, saudara, pada waktu kita berjalan dan terus berjalan, kita belum kemudian menemukan setitik cahaya, saudara, yang menandakan bahwa kemudian lorong itu akan segera berakhir dan kegelapan itu akan segera berakhir. Kita kemudian sudah akan menikmati hidup di dalam terang yang begitu menyukakan akan hati kita. Saudara, sampai hari ini tidak ada satupun
ramalan yang dapat kemudian memberikan kepastian kapan COVID-19 itu akan berakhir. Banyak ramalan di Indonesia bulan Juni akan segera berakhir. Tetapi ramalan yang lain mengatakan itu mungkin masih bisa September. Bahkan direvisi kembali, ada ramalan mengatakan mungkin Oktober baru tuntas di Indonesia. Tapi ada juga orang yang berkata, setelah tuntas pun belum selesai, sampai akhir tahun dampaknya masih begitu luas, khususnya terhadap bidang ekonomi. Lalu kemudian ada juga yang kemudian mengatakan, kita ini akan menjalani satu kehidupan yang bukan hanya kemudian kita itu menantikan kapan COVID-19 itu akan berakhir, tetapi kita masih diliputi teka-teki kapan vaksin yang dapat mengatasi COVID-19 itu dapat ditemukan. Mengapa, saudara? Dikatakan oleh beberapa ahli, kalau vaksin itu belum ditemukan, maka kemungkinan kita tetap akan memakai masker di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih memakai satu aturan social distancing pada waktu kita bekerja sampai ditemukannya akan vaksin yang bisa mengatasi COVID-19 ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam hal ini, saudara, tentunya penantian kita itu panjang, saudara. Nah, itulah dikatakan, saudara, ada satu selubung ketidakpastian akan masa depan. Dan itulah yang kemudian membuat orang gelisah, membuat orang pada sini galau hatinya, membuat orang juga merasa tidak tenang. Apalagi ini berhubungan dengan masalah ekonomi keluarga kita, masalah bisnis kita, saudara. Kemudian masih berakibat pada kehidupan kita, saudara. Bukan hanya pada kehidupan ekonomi, tapi kehidupan sosial kita. Kita bukan hanya kemudian saudara terganggu dalam bidang sosial kita, kita juga kemudian mungkin akan mengalami satu dampak yang lebih luas lagi di masa depan. Nah, saudara, kalau kita melihat akan penantian seperti ini dan adanya selubung, tentunya itu bisa menimbulkan kegelisahan yang terus-menerus di dalam diri kita. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, itu juga di situ ada satu kegelisahan yang luar biasa dari para murid Tuhan Yesus, bukan? Mereka kemudian ada yang lari pada waktu Tuhan Yesus itu ditangkap. Bahkan ada yang kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kita juga melihat pada waktu peristiwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan, saudara, dari para murid ataupun juga bagi masyarakat luas yang sudah begitu terkagum-kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin juga ya saudara-saudara, bagaimana orang-orang yang selama ini sudah disembuhkan Tuhan melalui sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Pada saat kemudian mereka melihat orang yang menyembuhkan mereka itu kemudian mati tergantung di atas kayu salib, saudara, tentunya mereka juga seolah-olah hidup di dalam kegelapan. Ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, mengapa semua itu bisa terjadi. Demikian juga saudara, orang-orang yang selama ini dekat dengan Tuhan Yesus merasa sudah pupus harapan mereka. Yang mungkin pada saat itu mereka mengandalkan Tuhan sebagai seorang Mesias, sebagai seorang pembebas di dalam kehidupan mereka. Seolah-olah kemudian semuanya itu menjadi sirna pada saat Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Saudara, selubung inilah, saudara, adalah selubung masa depan. Mereka mengalami kehancuran di dalam hati mereka. Mereka seolah sudah tidak ada harapan lagi. Nah, disitulah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus kemudian bangkit kembali, saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid, kepada sebagian murid-muridnya. Saudara, ternyata mereka pun tidak percaya, bahkan ada yang menyangka sebagai hantu. Nah, saudara, pada hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana selubung di mata para murid itu terhadap akan masa depannya itu sungguh-sungguh masih tetap terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mari kita lihat, saudara, satu peristiwa yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang saya bacakan untuk saudara. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada selubung, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara coba lihat, Yesus berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenali. Ada selubung di mata mereka. Saudara, kemudian mereka berjalan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka berhentilah mereka dengan muka muram. Setelah Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Mereka berhenti dan bermuka muram. Ini menandakan, setelah hati mereka masih gelap, mata mereka ada selubung, saudara. Tidak bisa melihat ada satu terang di mana Yesus yang bangkit bersama dengan mereka. Nah, saudara, oleh karena itu pada waktu itulah kemudian kita melihat Tuhan Yesus kemudian mendengarkan cerita mereka, apa yang mereka perbincangkan. Lalu kemudian secara singkat, ayat 25, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, dikatakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus justru mengatakan, kamu orang bodoh, dikatakan. Betapa lamban hatimu, tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan kitab para nabi. Artinya, pada waktu Tuhan Yesus kembali menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa Mesias itu, saudara? Setelah kemudian Tuhan Yesus terus berjalan dengan mereka. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Tapi karena hari sudah mulai malam, maka dua orang ini menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menyetujui, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ, saudara, di rumah mereka? Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Saudara, akhirnya pada waktu kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan membagikan kepada mereka, baru terbuka mata mereka. Setelah kita lihat mengapa mata mereka terbuka, karena Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang siapa Mesias itu melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan satu bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Pada waktu kemudian mengingatkan kembali, yaitu peristiwa perjamuan itu, saudara. Nah, setelah kita lihat di dalam bagian ini, Tuhan mencelikkan mata rohani mereka, mencelikkan akan kehidupan mereka. Selubung mereka dibukakan karena kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Nah, singkat cerita, saudara, lalu kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, coba kita lihat. Dikatakan pada waktu Tuhan menerangkan kitab suci, maka hati mereka berkobar-kobar. Saudara, di situ artinya apa? Firman Tuhan berbicara di dalam diri mereka, dan firman Tuhan itu mereka alami di dalam hidup mereka, sampai akhirnya kemudian mereka itu hatinya berkobar-kobar. Nah, kemudian saudara, mereka itu mau menceritakan apa yang terjadi itu, saudara, kepada orang-orang, khususnya kepada para murid-murid, ke-11 murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu mereka sampai dan kemudian mereka berjumpa dengan para murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka
bahwa mereka melihat hantu. Akan tapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian ini Tuhan kemudian muncul kembali bersama dengan 2 orang yang tadi saudara menceritakan kepada 11 muridnya, dan Tuhan tiba-tiba ada di sana. Tetapi mereka, saudara, tidak bisa mengenali Yesus kembali. Tidak bisa kenal Tuhan Yesus. Artinya mata mereka terselubung lagi, saudara. Lalu kemudian, saudara, Tuhan kembali, saudara, meminta kepada mereka sepotong ikan goreng. Akhirnya Tuhan memberikan. Akhirnya para murid yang memberikan kepada Tuhan, dan Tuhan mengambil ikan goreng itu dan memakannya, saudara. Lalu, saudara, di dalam ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab-kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, di sini kita lihat Tuhan kembali membuka mata mereka, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, apa yang dapat kita pelajari? Saudara, bahwa selubung di mata mereka itu adalah karena mereka ingin menjadikan Yesus itu sebagai Mesias, pembebas, sebagai raja orang Yahudi yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka, saudara, tidak ingin menjadikan Yesus sebagai raja di atas segala raja, sebagai seorang Mesias yang membebaskan kehidupan manusia dari keberdosaannya untuk menerima karunia keselamatan, saudara. Tapi mereka mengkerdilkan keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini hanya sebagai seorang raja yang berdasarkan lokasi, bukan seorang raja yang memerintah atas seluruh dunia, yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Itulah, saudara, yang kemudian menjadi selubung, dan Tuhan bukakan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka ini. Nah, pada hari ini, saudara, saya ingin berkata kepada saudara, kita juga berjalan di dalam kegelapan, bukan? Kita mungkin juga berkata, aku juga sedang seperti para murid, mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan. Merasa hopeless, apa yang menjadi harapan mereka itu ternyata tidak terjadi. Kita juga mungkin, saudara, sudah punya rencana. Kita punya kemudian segala hal yang kemudian sudah kita susun sebagai satu strategi bagi perusahaan kita, tentang masa depan dari perusahaan kita. Tapi tiba-tiba semua itu bisa hancur. Semuanya itu kemudian tidak bisa terjadi, ataupun ada yang mengalami kegagalan, saudara. Lalu kita bertanya di dalam diri kita, saudara, masih adakah masa depan di dalam hidup saya? Saudara, melalui apa yang diceritakan oleh kitab Lukas pasal 24 ini, saudara, mari kita melihat, saudara, bahwa di dalam bagian ini kita harus kemudian menyadari selubung di mata kita harus dibuka. Selubung masa depan kita, saudara, harus dibuka. Dan kita mau bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kitab suci, saudara. Dan disitulah, saudara, muka yang muram itu akan diganti oleh Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan hati yang berkobar-kobar. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bukan hanya sampai di situ, saudara. Kemudian kalau kita lihat di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saudara, mereka itu kemudian hidup kembali, saudara, di dalam kehidupan yang biasa para murid ini. Tapi pada satu saat, saudara, tiba saatnya Tuhan Yesus naik ke surga.
Maka kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, di mana melalui ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus bisa saja, saudara, waktu naik ke surga itu diam-diam, tidak usah saudara melibatkan para muridnya untuk melihat, saudara. Tapi di sini kita melihat, saudara, ada sesuatu yang Tuhan bukakan, saudara, di mana kemudian mereka ini mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Dikatakan mereka itu benar-benar diberikan kesempatan oleh Tuhan, saudara, untuk kemudian menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan awan Shekinah menutupnya dari pandangan mereka. Awan yang penuh dengan kemuliaan itu, saudara, menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, tiba-tiba kemudian malaikat itu berdiri dan kemudian berkata demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, dikatakan di dalam bagian ini, Tuhan itu membuka, saudara, selubung itu. Mereka bisa melihat Yesus itu naik ke surga. Saudara, bukankah ini adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan para murid? Dan selubung ini ingin berbicara kepada para murid itu apa, saudara? Disitulah Tuhan kembali ingin mengungkapkan apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Maka semua itu digenapi. Peristiwa penebusan Tuhan Yesus itu menjadi sempurna, saudara, itu melalui kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Saudara, pada waktu kemudian kita melihat akan bagian ini, kenapa Tuhan Yesus itu menampakkan kepada para murid? Itu memiliki satu maksud, yaitu bagaimana Tuhan Yesus itu menghendaki supaya apa, saudara? Supaya mereka mengerti bahwa Tuhan itu tidak memandang mereka hanya hidup di dalam kesementaraan di dunia ini, tapi Tuhan ingin mengatakan Tuhan juga memandang mereka di dalam hidup kekekalan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat bagi para murid dan juga bagi kita semuanya. Maka di situ kita melihat, saudara, selubung masa depan itu dibukakan kepada para murid. Tuhan memandang kepada para muridnya bukan di dalam kesementaraan, tetapi di dalam kekekalan. Masa depan mereka itu bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Tritunggal. Kita itu menatap akan masa depan kita. Setelah bagaimana reaksi para murid setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga? Itu tercatat dalam Lukas pasal 24 yang mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam ayat 50 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, bagaimana? Akhirnya mereka itu memperoleh pengharapan. Dan mereka kemudian sujud menyembah. Artinya apa? Artinya mereka kemudian tahu Yesus adalah Tuhan di dalam hidup mereka.
Mereka tahu bahwa hidup mereka itu telah hidup yang harus bersandarkan pada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi harapan sementara mereka. Saudara, mereka sungguh-sungguh kemudian melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas kehidupan mereka. Maka mereka menyembah kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian mereka pulang dengan sukacita, saudara. Mereka tidak takut lagi, saudara, kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang mengancam akan hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu pada waktu mereka mentuhankan Tuhan dalam hidup mereka seutuhnya itu di dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka itu ada di dalam tangan Tuhan. Mereka tahu, saudara, hidup di dunia itu sementara, tetapi Tuhan itu sudah menyediakan satu kekekalan di dalam hidup mereka masing-masing. Saudara, kita tidak tahu kapan kita itu menantikan, saudara, kapan COVID-19 itu akan berakhir, saudara. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, marilah kita boleh melihat dan belajar, saudara, bahwa kemudian di dalam hidup kita ini, di mata Tuhan, saudara, Tuhan itu memandang kita bukan di dalam kesementaraan hidup kita, tapi Tuhan memandang kita itu dari segi kekekalan, yang hidup kita itu, saudara, sudah dijamin memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, alangkah celakanya kalau kita pada hari ini, saudara, kita merasa masa depan kita itu pupus, saudara, sehingga itu menyebabkan di mata kita ada selubung akan masa depan kita. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan menjanjikan satu masa depan hidup bersama dengan Dia. Nah, saudara, pada hari ini, kalau kita melihat, saudara, akan kehidupan kita pada hari ini, saudara, bukankah kita itu sudah melewati berbagai krisis di dalam kehidupan kita? Tahun 98 ada krisis ekonomi, kita bisa melewati dengan baik, bukan? Tahun 2008 ada krisis ekonomi, kita juga bisa melewati dengan baik, saudara. Itu semua kenapa, saudara? Itu karena Tuhan yang menolong kita. Saudara, apakah kemudian menghadapi krisis tahun 2020 ini? Ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, COVID-19, saudara. Apakah kita tidak percaya, saudara, bahwa Tuhan itu akan menyanggupkan kita melewatinya? Saudara, kalau kita itu mentuhankan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tahu, saudara, bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu, yang memberikan kekuatan, yang memberikan petunjuk dalam hidup kita, melalui kebenaran firman Tuhan, menuntun akan hidup kita, melewati jalan yang gelap, lorong yang gelap, tapi firman Tuhan itu yang memberikan terang di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati kegelapan itu dengan terang firman Tuhan. Saudara, saya yakin kalau kita itu mau menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam tangan kasih Tuhan, maka Tuhan itu memiliki kesanggupan untuk kita melewati masa-masa yang seperti ini. Apalagi Tuhan itu sudah menyediakan satu masa depan di dalam kekekalan. Artinya apa, saudara? Bahwa hidup kita itu sudah di tangan Tuhan. Saudara tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah di dalam genggaman tangan Tuhan. Pada hari ini, saudara, biarlah kita boleh melepas selubung kita, saudara. Memohon kepada Tuhan melepas selubung itu, selubung akan masa depan kita, saudara, selubung ketidakpastian akan masa depan kita, saudara. Marilah kita memohon kepada Tuhan melepaskannya, dan kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca, itu akan menuntun akan hidup kita melewati masa-masa yang paling sulit ini. Nah, saudara, sebagai akhir dari bagian ini, marilah kita juga boleh melihat, saudara, ayat yang ke-53 dari Lukas pasal 24. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Saudara, ini merupakan satu respon yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka, para murid itu. Mereka senantiasa ada di bait Allah. Artinya mereka datang menyembah kepada Allah. Mereka ingin kehadiran Allah itu ada di dalam kehidupan mereka. Pada saat itu saudara dikatakan bait Allah itu sebagai lambang kehadiran Allah. Dan mereka berada di sana. Artinya apa saudara? Mereka setiap hari mau berjalan bersama dengan Allah. Setiap hari mau mengalami akan kehadiran Allah. Dan disitulah memberikan sukacita. Karena Tuhan itu sanggup menolong kita, menuntun kita melewati masa yang paling susah di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan mereka memuliakan Allah. Kenapa mereka memuliakan Allah? Kan mereka sudah hidup di dalam kemenangan. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya itu menjadi kemenangan atas hidup kita. Saudara, jangan kita itu kalah dari COVID-19, saudara. Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti mampu untuk melewati hidup kita ini dengan kemenangan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita pengharapan. Selubung yang ada di depan mata kita, yang menutupi kita akan masa depan, biarlah itu dibukakan oleh Tuhan, dan kita menatap masa depan kita dengan penuh keyakinan dan penuh dengan sukacita. Kita menyambutnya, berjalan bersama dengan Tuhan melewati masa yang paling sulit ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kami semuanya. Di tengah kesulitan hidup kami, di tengah kegelapan hidup kami, di tengah ketidakpastian akan masa depan kami, namun kami belajar Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa masa depan itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bukan hanya masa depan di masa yang pendek akan kehidupan kami di dunia, tetapi masa depan dalam kekekalan pun Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak takut ya Tuhan. Kami akan melewati masa yang paling sulit ini bersama dengan Tuhan. Kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kami. Dan kami akan bersorak-sorai, akan menyambut kemenangan yang Tuhan berikan melalui penantian kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau akan menyediakan jalan-jalan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang. Sekarang kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Kita ulangi pujian ini.
ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami boleh memberikan korban persembahan kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, pemberian kami, apa yang telah kami terima daripada Engkau, tetapi kami memberikannya dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini, khususnya yang akan dikelola oleh saudara-saudara kami, rekan sepelayanan kami oleh Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke Tuhan. Mereka boleh kelola dengan baik, dengan bijaksana, dipakai sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Dalam kondisi yang sulit ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik kesehatan mereka, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Allah yang sempurna terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan juga yang melayani di bidang medis Tuhan, bidang kesehatan, kami serahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan yang sempurna yang dari Tuhan, yang menolong, yang melindungi dan menyertai mereka dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua, khususnya mama daripada Ibu Nelly yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Makassar, yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kami serahkan orang tua kekasih ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan seizin daripada Tuhan, dia akan memperolehkan kesembuhan. Dan terutama Tuhan juga memberkati, karuniai iman Tuhan, pengharapan. Terus dia gantungkan hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga mau serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk mengangkat pujian, Tuhan Allah beserta Engkau.
ulangi pujian ini. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena boleh selesainya ibadah pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Allah, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat kita pada hari ini, yang pertama, untuk ibadah minggu, kita masih tetap melaksanakannya secara online, sambil kita semua tetap menunggu arahan dari pemerintah. Dan yang kedua, mari Bapak Ibu, kita tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari, jika ada yang perlu dibantu, perlu ditolong, mari kita bisa dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu memberi informasi pada majelis gereja untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu, jangan lupa mari kita semuanya tetap mengikuti semua aturan dan protokoler kesehatan penanganan COVID-19 agar kita semuanya tetap terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini buat jemaat kita semuanya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas.